Episode 45. Pernikahan kontrak Sang CEO. Sesampainya di kondominium, Diana merapikan belanjaannya sendiri. Dia menolak Papito yang menawarkan untuk membantu. Papito akhirnya turun dan menuju tempat istirahat khusus sopir di basement. Hari masih siang sementara Diana menyibukkan diri untuk membuat puding buah, sebanyak 2 loyang dan segera menyimpannya dalam kulkas ketika puding sudah mulai dingin. Makan malam hari ini adalah capcay dan ayam goreng saus mentega. Semoga Andrew menyukainya karena bosan bagi Diana untuk terus menikmati makanan ala barat. Menu variasi kali ini lebih dia kuasai. Semua bahan telah disiapkan, tinggal sentuhan terakhir saat Andrew tiba agar semua masih hangat ketika makan malam. Untung saja dia tadi ingat untuk membeli magic jar ukuran kecil dan beras. Sambil menunggu puding dingin dan mengeras, Diana menghidupkan televisi dan mengganti-ganti channel hingga berhenti di acara Empire. Kisahnya sangat menarik, mengenai kehidupan keluarga pemusik, dengan segala konfliknya mempertahankan perusahaan keluarga. Jam menunjukkan pukul 15. Diana memutuskan untuk mengunjungi Grisela, meskipun agak ragu dia memberanikan diri memencet bel pintu. Keinginannya untuk menjalin suatu pertemanan. Karena tentunya Diana merasa kesepian sendiri di kota besar ini. Tak lama pintu terbuka. "Halo," sapa Diana. "Oh hai, Diana bukan?" sapa Grisela ramah. "Aku membawakan puding untukmu." Diana menyodorkan puding ke arah Grisela. "Terima kasih. Ayo masuk," ajak Grisela. Diana memasuki kondominium milik Grisela, dan merasa kagum dengan dekorasi dalam ruangan yang simpel, tapi menarik dan menunjukkan sisi feminim. "Kediamanmu tampak indah sekali dan nyaman," kata Diana dengan jujur. "Tentu saja. Aku mendesainnya sendiri," sahut Grisela dengan ramah sambil mengambil pisau dan piring kecil. "Aku langsung potong ya, kita bisa makan bersama," kata Grisela sambil memberi Diana sepotong puding. "Nikmat sekali. Kau membuatnya sendiri?" tanya Grisela. "Lia, kau tinggal sendiri?" "Ella, Lia, aku sendiri di sini. Kau berkunjunglah setiap saat bila senggang." Mereka asyik berbincang-bincang saling bercerita tentang diri mereka sendiri. Begitu mudah mereka menjadi akrab dan cocok satu sama lain. Diana merasa senang setidaknya sekarang dia memiliki teman di kehidupan barunya. "Kau jaga priamu dengan baik. Banyak wanita yang mengincarnya. Aku yakin," kata Grisela kepada Diana. "Lalu apakah kau juga mengincarnya?" tanya Diana dengan nada bercanda. "Kau beruntung dia bukan tipeku. Aku lebih suka yang sedikit berandal." "Hahaha. Hahaha. Jika tidak, mungkin aku akan menjadi pesaing beratmu," kata Grisela dengan percaya diri. "Oh, I'm so lucky," kata Diana dan mereka tertawa terbahak bersama. Percakapan berlangsung dengan cukup seru, hingga waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, Diana berpamitan kembali ke kediamannya. Dia memutuskan untuk mandi terlebih dahulu sebelum Andrew datang. Setelah mandi dia memeriksa handphone dan di sana Andrew mengirimkan pesan lewat WA, "Aku akan segera pulang sebentar lagi. Can't wait to see you," balas Diana dengan ikon love. Segera dia mempersiapkan diri, agar tampak segar bertemu dengan kekasih hati. Bunyi kunci pintu elektrik terbuka, Diana segera menyambut Andrew layaknya seorang istri menyambut kedatangan suami dengan pelukan dan ciuman hangat. Sayang sekali gadis kecil ini tampaknya belum sepenuhnya mengerti akan arti status dan kebanggaan wanita timur. "Kau wangi sekali." Andrew masih memeluk Diana. Mereka masih berdiri di balik pintu berpelukan. "Tentu saja, aku baru saja mandi," jawab Diana santai setelah berhasil melepaskan diri dari ciuman Andrew. "Kenapa kau tidak menungguku mandi?" Andrew melepaskan ciuman di leher gadis kecilnya, dan memandang wajah Diana yang menengadah menatapnya.
Agar aku harum ketika kau datang sayang. Jawab Diana dengan asal, karena dia tidak tahu jawaban lainnya. Lepaskan jasmu, aku akan menyiapkan makan malam. Diana melepaskan pelukan Andrew dan membawa tas kerja ke meja di area ruang tamu. Andrew menurut sementara dia melepaskan dasi dan jas, Diana menyiapkan makan malam. Bau harum masakan begitu menggoda, dan Andrew menghampiri Diana yang tengah memasak sambil memeluknya dari belakang dan bertanya, "Apa yang kau masak baunya harum sekali? Lebih harum mana masakanku atau diriku?" Goda Diana. "Aroma masakanmu menggoda perutku dan harum tubuhmu menggoda keperkasaanku," jawab Andrew sambil menekankan mahkotanya, yang mengeres DKP, entat gadis yang berada dalam pelukannya. "Berhenti menggodaku," jawab Diana malu-malu. "Kau yang selalu menggodaku," balas Andrew dengan lebih menekankan mahkotanya. "Katakan apa yang kau masak." Andrew masih penasaran. "Capcay dan ayam saus mentega." Baunya harum. "Cepatlah, aku sudah lapar." Andrew masih saja memeluk pinggang Diana dari belakang dan sesekali menggoda gadis itu dengan ciuman ringan di leher maupun rambutnya. "Bagaimana aku bisa memasak dengan cepat kalau kau menggodaku terus?" Diana pura-pura marah. "Karena kau begitu menggairahkan," sahut Andrew masih dengan pelukannya. Karena jengkel dengan sikap manja Andrew, dia matikan kompor dan berbalik pada pria yang menempel terus seperti perangko. Dikalungkan tangannya di leher Andrew, dan memberi kecupan dalam di bisbir tipis sang lelaki. Kemudian dia tarik tangan Andrew perlahan, ke arah meja makan yang menyatu dengan dapur. "Duduklah yang manis. Makanan segera siap tuan manja." Andrew kali ini menurut. Makanan dihidangkan di meja, hanya 2 menu sederhana, untuk 2 orang yang mereka makan dengan lahap sambil sesekali bercanda dan menyuapi. "Sudah Andrew, berhenti menyuapi, aku sudah kenyang," kata Diana sambil mengusap perutnya. "Aku suka melihat kau makan seperti anak-anak," goda Andrew. "Kau menyukai anak kecil?" tanya Diana perlahan. "Entahlah. Aku tidak terlalu mengerti mereka." "Oh." Diana terdiam dalam lamunannya, dia teringat akan Conrad. "Kau menyukai anak-anak?" tanya Andrew ketika melihat Diana termenung. Diana hanya mengangguk menjawab pertanyaan Andrew. Melihat sikap Diana, digenggamnya tangan gadis itu dan menciumnya lembut dan dalam. "Maafkan aku tidak bisa memberimu yang satu ini." Mata mereka saling berpandangan. Tangan saling menggenggam. Diam sesaat dalam emosi jiwa masing-masing. "Andrew, pernahkah kau memeriksa dirimu sebelumnya?" Diana memberanikan diri untuk menanyakan hal yang selama ini mengganjal di hatinya. Andrew terdiam mendengar pertanyaan Diana. "Maafkan aku jika menyinggungmu, tapi jujur aku ingin tahu," kata Diana setengah menyesal dengan pertanyaannya, ketika dia lihat Andrew hanya diam. Seharusnya jawaban sudah pasti, selama ini mereka berhubungan tanpa pengaman, dan miliaran sel-sel Andrew sudah menyembur di dalam dirinya. Kenyataannya dirinya masih saja sama tanpa ada kehamilan. "Bisakah kau lupakan hal itu?" pinta Andrew lirih. Diana mengangguk. Diana berdiri dari kursi, berjalan mengitari meja dan berdiri di hadapan Andrew. "Tentu saja," jawabnya lirik sambil memeluk pria di hadapannya. Andrew membenamkan diri dalam pelukan kekasihnya. Meskipun bibir Diana mengatakan tentu saja, tapi dia tidak yakin bahwa gadis ini akan benar-benar bahagia tanpa kehadiran seorang anak. Diam-diam dia merencanakan sesuatu. Episode 46. "Kau yakin tidak akan ke kantor hari ini?" tanya Diana sambil berbaring di dada Andrew. Andrew mengusap punggung telanjang Diana dengan menggumam. Matanya masih terpejam setelah melakukan fitness pagi di ranjang. "Semalam kau bilang ada janji pertemuan dengan seseorang," tanya Diana lagi sambil memandang pria yang masih memejamkan mata. "Aku bisa mengganti jadwalnya lain kali, bukan perkara penting. Sabtu ini aku akan menghabiskan waktu bersamamu."
Jawab Andrew sambil mengusap lembut rambut Diana. Terserah padamu. Diana bergulir dan tidur di sisi Andrew yang masih tetap memeluknya. Beberapa saat kemudian dia melepaskan diri dari pelukan Andrew, dan beranjak ke kamar mandi karena merasakan sesuatu yang aneh di bagian bawah. Sesampainya di kamar mandi dia menyadari ternyata tamu bulanan datang. Segera dia membersihkan diri, mandi dan mencuci rambut. Untung saja dia sudah membeli persediaan pembalut sebelumnya. Setelah selesai dia menyiapkan makan pagi dan mulai membangunkan Andrew. Ayo bangun sayang. Dia tepuk bahu Andrew perlahan. Andrew berbalik dan merengkuh tubuhnya dalam pelukan. Hei, ayo bangun sudah siang. Mata Andrew masih terpejam sedangkan tangannya mulai bergerak aktif. Hentikan. Sudah. Hahaha. Geli. Diana berontak dari pelukan dan mulai duduk kembali. Sedangkan tangan Andrew mulai bergerak mengusap bagian bawah. Apa ini kenapa tebal? Tanyanya setengah mengantuk. Itu pembalut yang aku pakai, hahaha. Hahaha. Diana tergelak, ketika Andrew segera menarik tangannya dan duduk sambil mengusap matanya. Tamu bulananku baru saja datang, kata Diana sambil menahan geli. Berani-beraninya dia datang saat akhir pekan. Gerutu Andrew kesal. Memangnya bisa dijadwal ya? Sahut Diana dengan geli. Cuci muka sana, sarapan sudah siap. Andrew menurut masuk ke kamar mandi, dan membersihkan diri kemudian duduk di meja makan. Berapa lama tamu bulanannya? Tanyanya kesal. 5-7 hari. Andrew diam dan menyendok omelet ke dalam mulutnya. Kemudian dia teringat sesuatu. Dan beranjak ke tas kerja mengeluarkan sebuah kartu dan meletakkan di meja. Ini kartu kredit dan member klub khusus wanita. Andrew menyodorkan 2 kartu kepada Diana. Apa yang harus aku lakukan di clubhouse? Tanyanya polos. Di sana ada spa, gym dan berbagai olahraga untuk wanita. Andrew menjelaskan. Tempatnya tak jauh dari kondominium. Kartu kredit gunakan untuk membeli dan mencukupi kebutuhanmu. Limitnya $100.000 per bulan. $100.000. Diana bertanya dengan nada tidak yakin akan pendengarannya. Lia, apakah kurang? Tanya Andrew cemas. Tidak. Tiap bulan aku akan mengirimkan $50.000 ke rekeningmu. Perkataan Andrew membuatnya bengong untuk sesaat. Belum tentu juga satu kontraknya bekerja di kapal pesiar membawa uang sebanyak itu. Sekarang dia akan mendapatkan uang sebanyak itu tiap bulannya, tentu membuatnya sedikit syok. Kenapa? Apakah kurang? Tanya Andrew heran lagi melihat wajah diam Diana. Tidak. Aku rasa cukup. Oke, bila kurang cukup katakan apa yang kau perlukan lainnya. Diana mengangguk mengiyakan perkataan Andrew. Diana beranjak dari meja makan hendak mencuci piring. Saat itu kaosnya dengan potongan leher lebar turun memamerkan bahu putihnya sementara rambut panjang Diana tergerai ke arah pundak satunya. Pemandangan dari belakang itu membuat Andrew menelan ludahnya sendiri. Gadis ini yang berusia lebih muda 15 tahun darinya, selalu saja membuat gairahnya bangkit. Gadis kecil, aku turun dulu. Mau kemana? Fitness. Oke. Aku tunggu di sini ya. Andrew mengangguk dan segera turun ke bawah setelah mengganti pakaian untuk fitness. Biasanya dia tidak pernah melakukan aktivitas olahraga di kondominium, karena dia memiliki member khusus eksekutif untuk spa dan fitness hingga sigar longes. Tapi saat ini dia ingin meredakan gairahnya yang mudah sekali terbakar ketika melihat gadis pujaannya. Sepeninggal Andrew, Diana mulai membersihkan rumah. Sebenarnya Andrew sudah melarangnya karena ada petugas kebersihan yang biasa datang. Tapi Diana menolak kedatangan mereka setiap Sabtu dan Minggu. Bukanlah hal sulit membersihkan kondominium apalagi semua alat otomatis dengan vakum bukan sapu manual. Baru 20 menit, handphonenya berbunyi. Grisela meneplone.
"Hai Ella," sapa Diana. "Diana, kau di mana?" sahut Ella tanpa membalas salam darinya. "Di rumah." "Turunlah kemari ke area fitness. Segeral." Perintah Ella membuatnya heran. "Memangnya kenapa Ella? Kau harus menjaga kekasihmu dari wanita-wanita gila di sini." Jawab Ella tegas. "Tunggu aku." Diana bergegas turun ke lantai 3 area olahraga. Di sana Grisela sudah menantinya, dan kemudian dia menarik tangan Diana ke arah pintu kaca dan menunjuk ke dalam. "Itu Andrew bukan?" Diana mengangguk. Di sana dia melihat Andrew sedang melakukan angkat beban dengan berbaring di tumpuan. Sementara beberapa wanita tampak berdiri di samping, dan memandangi sambil sesekali bergosip. Salah satu wanita itu dia kenal bernama Eva. Tingkah laku wanita itu tidak sebagaimana mestinya. Dengan barbel kecil di tangan mereka melakukan olahraga, dengan posisi yang sengaja menonjolkan dada dan bokong. Selesai melatih otot dadanya, Andrew pindah ke alat lain untuk membentuk otot punggung, dan para wanita itu kembali mengekor dan seperti dayang berjajar di sekeliling Andrew. Diana tertawa melihat hal itu yang membuat Grisela menegurnya. "Kenapa kau malah tertawa? Bukannya lucu?" Semua wanita itu menggerombol, mengekor dan mengajaknya bicara, tapi Andrew tidak menghiraukan. Jelas Diana dengan santai. "Kau ini dasar gadis lugu." Grisela menggelengkan kepalanya. Kemudian melanjutkan perkataannya, "Kau harus mengerti aturan main di dunia ini. Kau harus ke sana dan tunjukkan kepada wanita itu kalau dia adalah milikmu. Buat mereka menyerah." Saran Grisela. Apakah hal itu harus?" tanyanya dengan polos. "Tidak harus, kecuali kau ingin kehilangan dia," jawab Grisela jengkel. "Tapi, kalau aku tampak cemburu, apakah tidak mempermalukan Andrew?" Cek, cek, cek. "Dengarkan aku. Masuk ke dalam dan dampingi dia. Tunjukkan kecemburuanmu secara wajar. Beri tanda jika perlu agar wanita-wanita materialistik dan genit itu tahu dia adalah milikmu. Tidak selamanya pria bisa bertahan dalam godaan, meskipun dia mencintaimu dari langit ke bumi." Sambung Ella lirih. Tampaknya dia pernah mengalami patah hati, dan tidak ingin gadis yang baru saja dia anggap sebagai sahabat mengalami hal yang sama. Melihat kesungguhan Grisela, Diana masuk ke dalam mengikuti saran sahabat barunya. Di sana dia secara nyata mendengar wanita itu menggoda kekasih hatinya. "Hei tampan, bantu aku dong untuk melatih otot dadaku." Eva berbicara sambil menyentuh punggung Andrew. Andrew yang sedang berkonsentrasi tidak menghiraukan. "Otot punggungmu indah sekali," sambung Eva yang tampaknya ketua dari 3 orang wanita di sebelah Andrew. Diana berjalan semakin mendekati Andrew tidak lagi dengan ragu-ragu, sikap sok manja Eva membuatnya panas. Menembus kerumunan mereka Diana menghampiri Andrew seraya tersenyum manis. "Hai sayang." Diana berdiri di hadapan Andrew menutupi pandangan Eva yang jengkel. "Kau di sini?" tanya Andrew Tanoa menghentikan kegiatannya. "Oh, aku bosan di atas sendiri. Tunggu sebentar lagi aku selesai." Andrew meletakkan barbel dan menggandeng tangan Diana menuju bagian lagi untuk melatih otot paha dan kakinya. Sambil berjalan dengan digandeng Andrew, Diana menoleh ke arah wanita yang sebelumnya berkerumun dan berkata, "Nona di sana ada pelatih handal yang bisa membuat kalian lebih seksi." Perkataan Diana membuat wanita tersebut menjadi semakin jengkel karena usaha mereka menjadi sia-sia. Setelah selesai Andrew memeluk Diana dengan mesra sambil berbisik, "Aku suka melihatmu cemburu." Mereka berpelukan meninggalkan area gym, diiringi dengan pandangan jengkel Eva dan teman-temannya.